Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim bika nasta'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa suratil ilhami malaikatil muqarrabin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pelajaran kita di Al-Munir level 2 ini. Kita masuk ke pembahasan em, tentang mubtada dan khobar. Silakan yang izin off cam. Nah, jadi kedudukan berikutnya ya, untuk rofa adalah mubtada dan khobar. Kita lihat di sini, ini tabel yang menjadi andalan kita ya, harus sampai hafal ya. Ada isim mufrad, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Mereka punya tanda rofa, nasab dan jar. Ada juga isim domir. Isim domir tidak punya tanda rofa, nasab, jar. Dia mabni. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang kedudukan-kedudukan atau peran-peran rofa itu dalam sebuah kalimat sempurna apa saja gitu kan, kita mau selesaikan itu. Nah, fa'il pertama. Fa'il sudah kita bahas. Naibul fa'il minggu kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke kedudukan yang berikutnya atau posisi kalimat ya, posisi kata yang berikutnya yaitu mubtada dan khobar. Simpelnya mubtada itu isim yang ada di awal. Gampangannya gitu. Isim yang ada di awal kalimat. Itu mubtada. Jadi isim ketika disimpan di awal sebagai yang akan diterangkan sebagai subjek, yaitu kedudukannya mubtada. Gitu. Nah, khobar itu pelengkapnya. Khobar itu pelengkap mubtada, sehingga menjadi kalimat sempurna. Jadi kalau ada mubtada itu pasti ada khobar, tidak bisa dipisahkan itu. Gitu. Jadi kalau ada mubtada harus ada khobar. Nah, kita lihat di sini yang sudah kita pelajari ya adalah model fiil dulu, ya kan? Fiil dulu baru disusul oleh fa'il. Ada fiil yang pasif, disusul subjeknya adalah naibul fa'il. Kalau yang pasif nanti subjeknya itu naibul fa'il, pasangannya. Kalau fiil nanti yang aktif, kalau yang aktif itu pasangannya fa'il. Kalau fiil yang pasif pasangannya naibul fa'il. Nah, gitu. Ini yang sudah kita pelajari. Bentuk dua dua bentuk kalimat sempurna. Fiil plus fa'il, fiil plus naibul fa'il. Adapun nanti bisa dilengkapi dengan maf'ul bi, itu pelengkap. Ada maf'ul bi, ada huruf jar dan majrur oleh huruf jar, ada mudhof ilaih, itu pelengkap. Tapi inti kalimatnya fi'il plus fa'il atau fi'il plus naibul fa'il. Itu inti kalimat. Ada huruf jar, ada majrur, ada mudhof, ada mudhof ilaih. Kalau tidak ada fi'il atau fi'il dan fa'ilnya, tidak ada fi'il dan naibul fa'ilnya juga tidak akan jadi kalimat sempurna. Gitu. Jadi ini inti kalimat. Nah, inti kalimat berikutnya adalah diawali dengan isim. Kalau yang sebelumnya kita pelajari mesti fi'il dulu nih dimulai. Sekarang kita mulai isim dulu.
isim dulu. Ini saya bikin di Microsoft Word ya. Sebentar supaya lebih jelas gambarannya. Nah, ini. Nih, kita membuat kalimat sempurna ya. Biasanya kan fi'il dulu. Contoh misalnya jalasa duduk, siapa yang duduk? Zaidun. Nah, ini model fi'il dan fa'il. Ada model fi'il dan naibul fa'il. Misalnya misalnya yudrabu dipukul atau pakai fi'il madhi duriba dipukul. Siapa? Zaidun, Zaid. Nah, bentuk fi'il dulu terus fa'il jalasa Zaidun. Bentuk fi'il dulu fi'il pasif duriba. Ya, Zaidun naibul fa'il. Sampai sini mafhum ikhwan akhwat? Ada pertanyaan? Jelas Ustadz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar ya. Sekarang modelnya tidak diawali oleh fi'il, tapi diawali oleh isim. Nah, diawali oleh isim. Ini yang disebut isim yang disimpan di awal, dia berperan atau berkedudukan sebagai mubtada, sebagai permulaan mubtada itu. Misalnya al saya simpan di bawah sini. Al kitabu, kitab itu jadidun baru. Al kitabu, kitab itu baru. Nah, ini kan kalimat sempurna nih. Dalam bentuk yang sederhana, ini model kalimat sempurna yang tidak ada kata kerjanya. Jadi menerangkan, diterangkan. Atau diterangkan, menerangkan gitu ya. Alkitabu, kitab itu jadidun baru. Nah, Alkitabu berperan sebagai mubtada, permulaan. Mubtada ya, itu satu kedudukan kata setara dengan fa'il, setara dengan maf'ul bi, setara dengan mudhof ilaih. Jadi Alkitabu berkedudukan atau berperan sebagai mubtada. Saya tulis, saya tulis di sini ya, supaya lebih enak. Nah, Alkitabu, kitab itu jadidun baru. Alkitabu, kitab itu jadidun baru. Alkitabu berperan sebagai apa? Berkedudukan sebagai apa? Sebagai mubtada. Sebagai isim yang disimpan di permulaan. Nah, gitu. Kalau mubtada, i'rabnya harus rofa. Sama dengan fa'il, gitu. Jenis isimnya apa? Alkitabu. Isim mufrad. Tanda rofa. Domah. Nah, predikatnya jadidun, pelengkapnya. Kitab itu baru. Jadidun itu berkedudukan sebagai khobar. Atau predikat kalau dalam bahasa Indonesia.
Al-kitabu subjeknya. Ya, ini subjek dan predikat dalam kalimat nominal. Ya, atau kalimat yang tidak menggunakan kata kerja gitu. Kitab itu jadidun baru. Baru ini kedudukannya sebagai khobar. Khobar itu harus rofa. Isimnya isim mufrad. Tanda rofanya dhammah. Saya difahami, khonakat sampai sini ada pertanyaan? Nanti disyaratkan mubtada'nya ya, isim yang disimpan di awal yang berkedudukan sebagai mubtada ini harus marifat. Harus marifat. Wajib marifat. Misalnya kita sudah belajar tentang marifat ya di level sebelumnya. Marifat itu kan entah itu ada al, entah itu nama orang, atau isim domir, ataupun mudhof kepada marifat. Harus marifat. Sedangkan jadidun uh, umumnya nakiroh. Umumnya nakiroh. Tidak, di sini tidak pakai alif lam. Al-kitabu, kitab itu jadidun baru. Nah, seperti itu. Mafhum? Ya. Bisa juga nama orang. Zaidun. Orang kan, nama orang kan marifat. Nama orang, nama daerah kan marifat. Kita sudah belajar di level sebelumnya. Zaidun adalah ustadun, seorang ustad. Nah, Zaidun sama mubtada, rofa, isim mufrad, dan rafa dhammah. Ustadun khobar, rofa, isim mufrad, dan rafa dhammah. Pakai isim domir, apakah bisa? Bisa. Misalnya, ana, saya adalah seorang muslim. Ana muslimun. Oh. Unwani, dulu waktu saya remaja tuh, terngiang-ngiang satu nasyid itu dia bilang, unwani muslimun wa kafani. Jadi, gelar saya adalah muslim. Itu sudah cukup katanya gitu. Bagus ya. Anak mubtada. Nah, tapi kita kalau isim domir tidak menjelaskan seperti model ini. Penjelasannya seperti sudah kita pelajari. Mubtada dia itu domir munfasil. Nah, di sini kita pakai domir munfasil. Gitu. Mabni apa? Mabni sukun. Sukun. Nah, alifnya mati. Ana gitu. Muslimunnya khobar. I'rabnya rofa. Isimnya mufrad. Tanda rofanya doma. Gitu. Mudhof bisa nggak mudhof? Bisa. Kita bikin mudhof. Bikin mudhof misalnya. Misalnya kalau mudhof berarti tiga. Misalnya, 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 eh kalamullah, afwan, kalamullahu, kalamullahi, kalam Allah itu, Allahi, azimun, agung. Kalam Allah itu agung. Nah, kalam Allah itu agung. Saya bisa jelaskan i'rabnya sama-sama. Kalam kedudukan sebagai mub tadi. I'rabnya rofa. Rofa. Jadi mubtada itu satu lingkup dengan fa'il, naibul fa'il, rofa. Jenis isim mufrad. Betul, tanda rofa. Doma.
Satu rangkaian dengan Allah. Berarti dia sebagai Mudhof. Mudhof. Allahnya Mudhof Mudhof ilaih. 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 Harus rofa nasab atau jar? Jar. Jar. Harus jar. Isim mufrad. Kasrah. Tanda jar kasrah. Jar kasrah. Azimun khobar. Khabar. I'rabnya rofa. Isim mufrad. Tanda rofa. Dhammah. Nah, gitu. Mafhum, ikhwan akhwat? Insyaallah. Ustadz Afwan izin tanya. Hmm, Hmm, Gimana? Contoh mubtada sama khabarnya bentuk isimnya mufrad ya Ustadz. Itu wajib mufrad sama mufrad atau boleh yang lain? Jadi nanti akan dijelaskan. Kita bisa bikin contoh-contohnya secara lebih lengkap ya. Jadi isim yang sudah kita pelajari, isim mufrad. Lalu mutsanna. Lalu jamak mudzakkar salim. Lalu jamak muannas salim. Lalu jamak taksir. Lalu isim domir. Nah, itu yang bisa kita jadikan modal untuk membuat mubtada. Isim domir. Nah, gitu. Isim mufrad contohnya misalnya tadi. Misalnya al waladu anak itu, ingat ada alif lam, dia marifat ya. Al waladu anak itu misalnya salihun, anak yang saleh. Kalau musanna misalnya al misalnya at-talibani, dua murid itu. Nah, kalau musanna khobarnya harus sama musanna. Dua murid itu misalnya nasyitani, giat. Nasyitani. Nasyitani. Gitu. Jamak mudzakkar salim misalnya al muslimuna, kaum muslimun itu, nah, khobarnya harus sama. Najihuna, mereka selamat. Jamak muannas salim misalnya al muslimatu, kaum muslimat itu najihatun, mereka selamat. Rofa semuanya, mubtada rofa, khobar rofa. Jamak taksir misalnya al kutubu. Nah, jamak taksir, tapi ini kan jamak ghair akil. Catatan, kita bikin catatan nanti. Kalau jamak ghair akil itu bisa menggunakan isim mufrad khobarnya. Tapi mu'annas. Misalnya nafi'atun, bermanfaat. Bisa. Atau bisa menggunakan jamak mu'annas. Nafi'atun. Bisa. Isim domir. Huwa Allah. Dia adalah Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dia adalah Allah. Mubtada khabar. Mafhum? Ikhwan akhwat? Insyaallah Ustadz. Ya. Jadi kita bisa membuat mubtada itu dari isim-isim yang sudah kita pelajari. Isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, isim dhamir, dan harus marifat. Ada al itu. Atau kalau isim dhamir sudah pasti marifat, tidak perlu ditambahkan apa-apa, juga sudah pasti marifat. Ada al ataupun nanti mudhof ya, boleh ada mudhof ilaihnya yang marifat, ada alnya dan seterusnya. Khobarnya nakiroh. Nah, khobarnya nakiroh. Nah, nah, sekarang saya minta ya, ini saya hapus. Mari kita
bikin ya sama-sama. Ya, kita mengarang gitu. Mungkin kita sudah cukup bertambah kosakata. Ya, kita bikin. Tapi jangan berdasarkan, mungkin kalau ada yang sudah punya buku Al-Munir ya, jangan melihat dari contoh yang sudah ada. Coba kita pikirkan kira-kira ada contoh apa yang lain. Bikin satu contoh mubtada khobar isim mufrad. Kita bareng-bareng. Gimana? Pintu itu misalnya al-babu, pintu itu besar, kabirun. Nah, pintu al-babu mubtada, i'rabnya harus rofa, isimnya isim mufrad dan rafa dhammah. Kabirun khobar, pelengkapnya mubtada. Khobar i'rabnya harus rofa, isim mufrad tandanya dhammah. Musanna, coba kita bikin contoh. Misalnya al-mar'atani, dua wanita itu, solihatani, dua-duanya solehah. Ya, al-mar'atani mubtada. Jadi modelnya dalam bahasa Indonesia yang begitu. Misalnya sepeda itu mahal. Model-model gitu. HP itu canggih. Rumah itu luas. Misalnya tanah itu gersang. Masjid itu ramai. Model-model gitu. Itu kalau di bahasa Arab kan ditranslate ke Arab itu akan jadi mubtada khobar. Titik-titik itu titik-titik. Nah, itu mubtada khobar. Bisa dipaham ya? Ini bentuk sederhana mubtada khobar itu seperti itu. Nah, al-mar'atani kedudukan sebagai mubtada. I'rabnya harus rofa. Jenis isimnya apa? Al-mar'atani Si Musana. musanna. Musanna. Tanda rofanya apa? Alif. Alif. Nah, khobarnya sama. Solihatani, khobar, i'rabnya rofa, musanna, tanda rofa, alif. Kita bikin jamu dzakar salim. Ada yang mau coba bikin? Tolibun. Jangan lupa kasih alif lam. Oh ya, at-tolibun Hmm? zakiyun. Zakiyuna. Oh, zakiyuna. Talibuna, murid-murid itu zakiyuna. Mereka orang-orang yang pintar. Nah, at-talibu mubtada, i'rabnya harus rofa. Jadi mubtada, i'rabnya wajib rofa. Isimnya jamak mudzakkar salim, tanda rofanya Wow. wow. Nah, khobar juga sama. Rofa, jamak mudzakkar, tanda rofa, wow. Kita bikin jamak Apaan muannas salim. Ustaz? Benar. Apaan itu yang atolibuna bukannya atulabu ya? Jadi zaman taksir ya? Bisa. Ada kitab I'anatut Talibin. Bisa. Bisa talibun, bisa tulab. Ada dua jenis jamak. Gitu. Paham ya? Ada lagi? Contoh, sekarang kita bikin jamak muannas salim. Contohnya apa? Mubtada'nya jamak. Al-muslimatu Al-muslimatu terus mujtahidatu mujtahidatun. Jangan lupa tun. kasih. Ya. Mujtahidatun. Nah, itu. Al-muslimatu mubtada. I'rabnya harus rofa. Jenis isimnya jamak muannas salim. Tanda rofanya apa? Alif. Hmm. Dhammah. Dhamma.
Domah. ya. Kalau alif Alif ta, tak. alif ta itu identifikasi bahwa dia jama muannas salim. Alif ta. Tanda rofaknya lihat di tabel. Nah, Doma. di tabel tanda rofaknya tuh Doma. Doma. muzahidatun. Nah, dia khobar, i'rabnya rofa, jama muannas salim, tanda rofaknya dhammah. Contoh jamak taksir. Coba. Mubtadanya dulu saja. Nanti khobarnya kita cari sama-sama. Jamak taksir apa? Al-kutubun. Al kal- Al-kutubu. kalau alif lam jangan tanwin. Al Bukan. kutubu. Al-kutubun. Kitab-kitab itu Qadimun. qadimatun. Qadimat. Oh ya. Ini Oh iya, ini jadi jamak guer mufrad muannas ya. mufrad muannas kita bikin. Karena ini jamak guer akil, kaidahnya setiap jamak guer akil itu muannas. Jamak dari benda yang tentu saja benda tidak berakal itu muannas. Boleh qadimatun, boleh pakai mufrad muannas qadimatun atau jamak muannas qadimatun. Tamam. Sekarang isim domir kita bikin. Contohnya apa? Afwan Ustadz, yang tadi itu at-tulab itu jama taksir bukan? At-tulab Kan tadi jamak taksir. at-tolibun, itu kan jama muzakkar salim. Kalau yang at-tulab itu jama taksir bukan ya Ustadz? Jamak taksir. Jamak taksir. Kita Bisa boleh ya? contoh at-tulab. At-tulabu misalnya. Saya kasih satu contoh lagi. Nah ini murid-murid itu sungguh-sungguh. Nah, mujtahiduna. Mujtahiduna. Pakai jamak mudzakkar salim. Nah, gitu karena kata mujtahid tidak ada jamak taksirnya. Maka kita pakai jamak mudzakkar salim. Mujtahiduna. Mafhum? Ada apa Nah, mau tahu? mm-mm. Kalau misalkan atulabu khobarnya pakai jama taksir itu bisa. Misalkan atulabu jududun. Boleh, boleh. Seandainya ada jamak taksirnya yang sesuai, boleh. Jadi judud atau labu jududut boleh. Gitu. Ada lagi tambahan? Contoh, sekarang isim domir gimana kita bikin? Wa Huwa, talibun. ya adalah seorang murid talibun. Nah, seperti itu. Huwa talibun. Nah, seperti itu. Ada yang belum paham mubtada khobar ini? Pak Ustadz, Paham? Insyaallah. yang itu yang tadi at-tulabu. Kalau itu kan ya jama taksir ya, murid-murid gitu ya Pak Ustadz. Itu tuh Iya. merujuk ke laki-laki, perempuan, atau umum kah? Hmm. Jadi eh dia bisa laki-laki semua, bisa ada perempuannya. Hmm. Tapi kalau perempuan semua nggak bisa. Oh, Bisa. Nanti pakai talibatun. iya karena di satu sisi untuk yang murid-murid laki-laki juga ada tadi atau libuna. Kemudian untuk yang perempuan semua ada atau libatun gitu. Atau libatu, mohon maaf. Nah, ini atulabu. Tulab. Tulab itu kan zaman dari talib. Talib itu kan Betul. muda laki-laki kan. Nah, Oh, talib itu bisa talibuna, bisa tulab. Nah, talibuna juga. Nah ini kalau jamak mudzakkar itu misalnya al muslimuna kaum muslimin. Boleh nggak ada perempuan di situ di dalamnya? boleh ya. Boleh. Boleh. Secara ini boleh. Secara makna di dalam lingkup misalnya dalam satu ruangan kaum muslimin semua. Saya bilang al Betul. muslimun. Tapi boleh ada perempuan di situ. Seperti hadirin mungkin ya. Hadirin boleh ada perempuan. Tapi kalau hadirat nggak boleh ada laki-laki. Nggak boleh ada laki-laki. Betul, betul. Siap-siap, Pak Ustadz. Al muslimatu jangan ada Itulah laki-laki. harus semua perempuan ya. Terus semua perempuan.
Jadi eksklusif ya perempuan. Betul, betul. Mafhum ya. Nah, Insya Allah, Pak Ustaz. umpama saya mengatakan Allah maghfir lil muslimin. Saya maksudkan di situ masuk perempuan, boleh. Atau saya maksudkan muslimin di sini khusus laki-laki. Saya tambahkan wal muslimat. Allah Hmm. maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Boleh gitu. Atau saya bilang muslimin secara umum, pakai perempuan. Nah, gitu. Ada lagi tambahan? Ininya sama nggak Pak Ustadz analoginya ketika berdoa untuk orang yang meninggal itu kan misalkan kita kumkan untuk semua. Jadi Allahumma gfirlahum Mm-mm. di Iya, domir hum itu kan biasanya ke laki-laki ya untuk goib iya, laki-laki. iya. Umpama Untuk misal, goib perempuan kan ada hunna gitu khusus. betul. Tapi maknanya bisa menyeluruh. Ya, misalnya kita bermaksud mendoakan kaum muslimin secara umum. Betul. Allah maghfir lahum. Tidak bisa Allah maghfir lahun. Nah, Hunna. tidak bisa. Tapi Allah maghfir lahum. Jadi dalam domirhum itu perempuan masuk. Bisa masuk. Bisa masuk. Gitu. Tapi kalau khusus perempuan, Allah maghfir lahun. Nggak bisa ada laki-laki. Nah, di situ. Ada lagi mungkin tambahan. Sekarang dengan demikian kesimpulannya kita sudah memiliki 3 bentuk pola kalimat. Ini saya bikin Latin saja. Ada atau Arab saja supaya kita bisa langsung ambil contoh. Ada fiil, ya. Fiilnya aktif ya, fiil yang aktif. Saya tulis Latin atau dalam bahasa Arab maklum. Nanti pasangannya ya em, plusnya itu di sini saya bikin plusnya itu fa'il. Nah, kalau fiil yang aktif plusnya fa'il. Kalau fiil yang pasif di pasangannya Nah, naibul fa'il. Majhul. Majhul kalau dalam istilah nahu majhul. Naibul fa'il. Buat yang saya tulis pasif. Yang terakhir isim-isim. Kalau ini kan ada fiilnya tuh. Nah, sekarang model yang kita pelajari sekarang isim dan isim. Isim yang pertama berperan sebagai mubtada, isim yang di permulaan. Yang kedua pelengkapnya pasangannya namanya khobar. Nah, gitu. Contoh, ya kita bikin contoh fiil dan fa'il di sini. Ya, misalnya yang gampang, ja'a datang siapa? Zaidun Zaid. Ini contoh yang eh, legend gitu ya di kitab-kitab nahwu dasar Zaid, ja'a Zaid. Yang pasif misalnya futiha dibuka. Pasif tuh. Apa yang dibuka? Al-babu pintu. Nah, berarti al-babu naibul fa'il. Yang ketiga mubtada khobar berarti isim-isim. Jadi misalnya al-kitabu mufidun. Ini sudah 3 bentuk kalimat sempurna, 3 model kalimat sempurna sudah kita pelajari. Nah, selain inti kalimat ini bisa kita tambahkan. Jadi ini kalau kalau masakan tema bumbu intinya. Nanti kita bisa kasih topping gitu kan. Kita bisa kasih tambahan-tambahan. Nah, tambahannya ada jar majrur, ada maf'ul bih, ada mudhof ilaih gitu. Tapi inti kalimatnya ini gitu. Gimana? Mafhum semuanya? Izin Ustaz, kalau putiha babun. Boleh ya putiha babun, Boleh? nggak pakai alif. Boleh? Tidak apa-apa.
Ya. Babun. Dibuka, apa yang dibuka? Babun, sebuah pintu. Nah, si pembicara tidak memastikan pintu yang mana. Syukran, Ustaz. Afwan. Ada lagi? Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke buku, penjelasan yang ada di buku. Jadi mubtada khobar, eh apa namanya? Mubtada dibuat dari isim yang ma'rifat dan harus rofa ya. Kita contoh membuat mubtada dari isim mufrad. Al-muslimu, seorang muslim itu adalah shadiqun, orang yang jujur. Nah, at-tabibatu, dokter itu mahiratun, eh, seorang yang mahir. Dokter wanita itu adalah sosok yang mahir. Muhammad adalah talibun, seorang pelajar. Ini isim mufrad mubtadanya. Khobarnya juga isim mufrad. Sekarang kita membuat mubtada dari mutsanna. At-talibani, dua pelajar itu nasyitani, dua-duanya giat. Ya. Kemudian al-kitabani, dua kitab itu ghalidhani, dua-duanya tebal. Al-waladani, dua anak itu muhadzabani, dua-duanya sopan. Itu untuk mubtada mutsanna. Sekarang mubtadanya jamak mudzakkar salim. Al-muallimuna, guru-guru itu nasyutuna, adalah orang-orang yang giat. Nah, dalam bahasa Indonesia, mubtada khobar itu boleh kita sisipkan dalam penerjemahan, untuk sebagian mubtada khobar kita tambahkan adalah. Ya, misalnya al-musiuna, orang-orang yang berbuat jelek, adalah nadimuna, orang-orang yang menyesal. Nah, boleh tambahkan adalah. Seperti misalnya al-muslimu, seorang muslim itu adalah shadiqun, seorang yang jujur. Jadi jangan jangan bingung menerjemahkan adalah ke dalam bahasa Arab gitu. Jadi itu itu idiom kita gitu. Seperti itu. Paham ya? Saya ingat dulu itu ada orang yang bikin idiom kita tapi diarabkan. Hal, dia bilang hal la buddha an aqula wawu hakada. Gitu. Kan kalau orang Arab bingung juga. Ya, terjemah itu apakah aku harus bilang wow gitu? Kan orang Arab bingung ini maksudnya apa. Itu ya. Itu idiom kita diterjemahkan ke Arab modelnya. Al-muallimuna, ya, para guru itu nasyitun, orang-orang yang giat. Ini bikin jamak mudzakkar salim ya. Al-musiuna nadimuna, orang-orang yang berbuat jelek itu mereka orang-orang yang menyesal. At-ta'i'una, orang-orang yang taat itu adalah najihuna, orang-orang yang sukses. Nah, gitu. Terus sekarang contoh membuat mubtada dari jamak muannats salim. Al-muslimatu, kaum muslimah itu adalah najihatun, wanita-wanita yang sukses. Al-maktabatu, nah ini benda nih. Jamak goer akil, tidak berakal. Jamak dari sesuatu yang tidak berakal. Jamak goer akil kaidahnya muannas. Khabarnya boleh jadi datun, boleh jadi datun, terjemahnya sama aja. Itu perpustakaan itu baru. Itu saja terjemahnya. Mau jadi datun, mau jadi datun. As-sayyaratu, mobil-mobil itu boleh musri'atun, boleh musri'atun. Cepat. Gitu. Kemudian contoh mubtada dari jamak taksir, misalnya al-aqlamu, pulpen-pulpen itu, ini juga jamak guer akil. Maka khobarnya boleh kathiratun, boleh kathiratun. Al-buyutu boleh ghaliyatun, boleh ghaliyatun. Al-miyahu boleh tahiratun, boleh tahiratun. Al-miyah jamak dari ma'un, air. Ma'un, air, jamaknya miyah. Nah, itu ya mubtada.
Contoh i'rabnya, contoh i'rabnya seperti ini. Ya, ini. Ar-rajulu qawiyyun. Lelaki itu adalah orang yang kuat. Ya. Di sini ada Akhi Elwin, mohon ditutup speakernya ya, supaya tersisa. Ar-rajulu qawiyyun. Lelaki itu adalah orang yang kuat. Ar-rajulu mubtada. Kedudukannya mubtada. Dia bukan fa'il, bukan naibul fa'il. Sebab tidak ada fi'ilnya. Dia itu isim yang disimpan di depan. Isim yang disimpan di depan itu berperan sebagai mubtada. Permulaan. Mubtada, i'rabnya rofa. Isim mufrad, tandanya dhammah. Qawiyyun khobar. I'rabnya rofa. Isim mufrad, tandanya dhammah. Al-waladani solihani contohnya. Dua anak itu dua-duanya soleh. Al-waladani mubtada, i'rabnya rofa, muthanna, tandanya alif, solihani khobar, rofa, muthanna, alif. Al-kutubu jadidatun. Nah, mubtada, kutubu, mubtada, rofa, jamak taksir, dhammah. Jadidatun, khobar, rofa, isim mufrad, dhammah. Al-muslimuna najihuna. Al-muslimuna mubtada, rofa, jamu dzakar, salim, tanda rofa, waw. Najihuna khabar rafa jamu dzakar salim tanda rafa waw. Nah, gitu. Terus kita juga bisa bikin dari isim domir. Misalnya huwa muallimun, dia seorang guru. Ana muta'allimun, saya seorang murid. Anti mujahidatun, kamu seorang mujahidah atau kamu adalah seorang mujahidah, boleh. Contoh i'rabnya huwa mubtada. Domir munfasil mabni fathah. Bukan domir muttasil, tapi domir munfasil, domir yang terpisah dari kata sebelumnya. Ini tidak ada kata sebelumnya. Namanya domir munfasil. Mabni fathah. Mujahidun khabar rafa isim mufrad, tandanya dhammah. Ada pertanyaan? Bisa difahami, ikhwan akhwat? Kalau paham, sekarang kita bisa bikin menjawab soal ini. Kita mencari mubtada yang tepat, yang ada khobarnya. Titik-titik adalah amilun nasyutun, pekerja yang giat. Jawabannya Wa. huwa. Huwa. Dia adalah seorang pekerja yang giat. Titik-titik musafirotani. Huma. Tuma. Huma. Tuma. Ya, sahih, dia berdua adalah Dua. orang musafir. Titik-titik muhadzabuna. Antum. Antum. Titik-titik nabilatun. Antunna. Tunna. Titik-titik shaimatun. Anti. Anta. Anti. Shaimatun perempuan. Anti. Anti. Anti shaimat. Anti. Oke. Titik-titik ajuzun. Ana. Ana. Ajuz itu mufrad, isim mufrad. Titik-titik sadiquka. Ana. 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 Sadiq itu satu orang, teman. Satu. Isim mufrad. Titik-titik salihatani. Huma. Huma. Titik-titik Allah. Huwa. Huwallah. Titik-titik muallimat. Antunna. Antunna. Nah, selesai itu untuk mubtada khobar. Gitu. Ada pertanyaan? Afom? Masih agak bingung, Ustaz. Bingung. Nah, gimana Bu? Bingung sebelah mana tuh kira-kira? Mungkin bisa saya bantu. Insya Allah nanti dipelajari lagi, Pak Ustaz. Qadarullah lagi di luar saya, Pak Ustaz. Oh gitu ya. Boleh. Jadi dipelajari lagi ya. Jadi intinya mah Ibu bikin kalimat dalam bahasa Indonesia tidak ada kata kerjanya. Itu mubtada khobar. Meja ini panjang. Gitu eh, misalnya anak itu cerdas. Yang model-model begitu. Tidak ada kata kerjanya. Nah, gitu itu bentuk sederhana
di kelas Al-Munir level 2 ini membuat mubtada khobar. Itu tinggal nanti ditranslate ke Arab. Ya. Nah, yang apa namanya yang membuat kita kesulitan nanti harokat belakangnya. Nah, itu pakai rumus ini. Mubtada harus rofa, si mufrad tandanya rofa. Dhammah. Khobar juga sama. Ya. Sekarang saya minta satu orang coba menjelaskan i'rab ini. Baita Aliyin, dua rumahnya Ali. Qadimani, dua-duanya sudah tua, sudah lama gitu. Rumah tua, rumah lama. Ini saya bikin di sini ya. Di sini. Afwan. Ya, masih ada waktu mungkin 10 menit lagi. Nah, di sini. Baita Aliyin, dua rumahnya Ali. Qadimani. Dua rumahnya Ali. Qadimani. Silakan coba satu orang. Coba Ustaz. Ya, boleh, boleh. Baita, Baita mubtada. mubtada. Sahih. I'rabnya rafa nasab atau jar. I'rabnya rafa, Hmm. isim Jenis musanna, tanda rafa. tanda rafanya alif. Hmm. Alif. Terus Dia juga sebagai mudhof. mudhof. Kemana nunnya kan kalau mau sana baitani. Karena mudhof nunnya dihilangkan. Ya, nunnya harus hilang. Terus aliyin. Alin mudhof ilaih. Ya, ilaih. I'rabnya I'rabnya jar, ya isimnya isim mufrad, isim mufrad. tanda jarnya Ya, kasar. kasrah. Ya. Terus qadimani. Qadimani Qadimani khabar. khobar. Betul. Sebentar. I'rabnya Musanna, ah, rafa dulu. rofa, Jenis isimnya musanna, tanda rafanya. tanda rafanya alif. Iya, betul. Nah, seperti itu ya. Syukran. Lagi kita bikin lagi. Di sini. Banatu Hindin, anak-anak perempuan Hindun adalah solihatun, solihatun wanita-wanita yang solihah. Yang mau coba? Saya bikin di sini. Anak-anak perempuan Hindun adalah wanita-wanita yang solihah. Silahkan dicoba. Nah, mungkin akhwat atau boleh kalau ikhwan misalnya mau coba. Mau coba Ustaz. Banatu, Mubtada, Arabnya, rofa, isimnya, jama muannas salim, tanda rofanya, tanda rofanya domah, Dhammah. Dan dia sebagai apa? Anak-anak mudhof. Hindunnya, Hindin majrur, mudhof ilaih, mudhof ilaih dulu. Mudhof ilaih. Arabnya rofa nasab atau jar? jar, Isimnya, isim mufrad, tanda jarnya, kasroh, kasrah. Betul. Sholihatun, khobar, bar. Arabnya, rofa, fa. Isimnya, jama muannas salim, tanda rofanya, domah. dhammah. Iya, betul. Nah, itu ya contohnya. Lagi. Zaidun talibul jami'ati. Nah, Zaidun talibul jami'ati. Zaid adalah mahasiswa universitas. Talibul jami'ah. Ini
Silakan. Ada yang mau coba? Satu soal lagi kita bikin. Zaid adalah talibul jamiah, mahasiswa universitas. Zaid, Coba oh, Ustaz. boleh. Silakan. Mubtada, Nah, Zaid Rofa, mubtada, Rofa, isimnya, hmm, isimnya, lanjut Bu. isimnya mufrad, Isim mufrad, tanda rofanya, doma, dhammah. Terus talibun, talibu, afwan, sebagai mu Zaid adalah talib, pelajar. Berarti pelajar, khobar ya? khobar, betul. Kalau dalam terjemahan kita kalau ada adalah, nah itu khobar. I'rabnya Rofa, isimnya mufrad, tanda rofa, doma, dan dia sebagai apa? sebagai mudhof, Terus al-jami'atinya, mudhof ilaih, hmm, apa jar, nasab jar, isimnya ya, isimnya jamak isim jar, mufrad, mufrad. Jami'ah itu universitas. ya mufrad ya, Mufrad. Tanda jarnya, kasrah. nah seperti itu. Baik, syukran. Sekarang sedikit kita mengulas khobarnya. Jadi khobar adalah penyempurna mubtada. Saya ada waktu 10 menit, 8 menit. Dengan adanya khobar, mubtada jadi sebuah kalimat sempurna. Jadi mubtada pasti ada khobarnya. Itu kalau apa tuh? Kalau apa tuh? Jadi klop gitu. Sesuai. Nah, i'rabnya khobar rofa sama dengan mubtada. Nah, gitu. Nah, khobar mengikuti mubtada dari aspek mufrad, musanna dan jamaknya harus sama. Kemudian muannas mudzakarnya harus sama. Misalnya Zaidun solifun. Zaid adalah orang yang soleh. Kalau Hindun solihatun, wanita yang soleha. Itu. Kemudian ar-rajulani, dua lelaki itu nasyitani, dua-duanya giat sama-sama. Musanna, musanna, musanna. Perempuan al-mar'atani, dua perempuan itu nasyitotani. Nah, nasyitotani. Nah, sama-sama ada muannasnya, musanna tapi ada muannasnya. Nasyitotani. At-tullabu, murid-murid itu najihuna adalah orang-orang yang sukses. Kalau perempuan, at-talibatu, perempuan najihatun. Sama-sama muannas. Jama muannas, jama muannas. Nah, lalu catatannya untuk jama muannas salim atau jamak taksir yang guer akil, nah di sini. Maka khobarnya boleh mufrad muannas atau jama muannas. Al-aqlamu boleh jadidatun, boleh jadidatun. As-sayyaratu boleh ghaliyatun, boleh ghaliyatun. Nah, seperti itu. Ini latihan, tapi kita cukupkan lah ya sampai di sini. Nah, baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Nah ini boleh di screenshot ya. Ini fardu kifayah, ya fardu kifayah. Kita bikin jangan banyak-banyak, tiga saja. Jadi ikhwan akhwat yang barangkali berkenan untuk apa namanya menjawab, menjelaskan i'rabnya, tiga ini saja. Itu silahkan dikirim lewat tulisan tangan atau diketik di grup gitu. Nanti jawabannya menjadi pelajaran untuk yang lain juga gitu. Bisa ya, insya Allah ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Silahkan.